la tusyriku al-haqqa azza wa jalla. Janganlah engkau memusyrikkan Tuhanmu. Jangan menduakan Tuhanmu. Jangan membuat pepadan dengan Tuhanmu. Fi tadbirihi wa ilmihi binufusikum, menduakan Tuhan fi tadbirihi, dalam mengatur alam semesta ini. Jangan engkau bikin lembaga manapun yang ikut campur mengatur alam semesta ini. Biar hanya Tuhanmu saja yang mengaturnya, yang merencanakannya. Fi tadbirihi, biar Allah saja yang memprogram alam ini. Jangan ikut memprogram lagi. Wa ilmihi, dan biar Allah saja yang tahu mengerti alam ini. Jangan coba-coba untuk membuat tandingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Binufusikum, baik menyangkut tentang jiwamu sendiri, wa ahwiyatakum, dan hawamu sendiri, wa tibaikum, dan watakmu sendiri, wattaquhu fikum wa fi ghairikum, waspadailah, baik untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain. Ya, mananya mana jadi aja ya. Ya, kalau diputar-putar malah nggak paham para hamatnya nantinya. Ya, mananya mana jadi aja. Makna jadi aja ya. Iya. Daripada diputar-putar malah nggak paham nantinya. Iya. An ba'dihim rahmatullah alaihi, ada orang yang mengatakan, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, mensekutukan Tuhan dalam memprogram kehidupan, mensekutukan Tuhan dalam bidang keilmuan. Seperti apa? Artinya ketika kamu meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur alam ini. Ketika ada orang lain, makhluk lain yang mengetahui alam ini selain Allah. Hanya Allah yang mengatur dan hanya Allah yang tahu. Artinya jangan sok tahu. Wafiqil haqqa azza wa jalla fil khalqi. Pokoknya ikuti saja Allah. Pokoknya setuju sajalah kepada Allah nih. Udah setuju aja. Selalu oke saja. Fil khalqi, tentang makhluk ini, tentang penciptaan ini. Pokoknya apapun yang menjadi program Allah, kamu ikut aja. Kalau skenario seperti itu, ya sudah, kamu tinggal menjadi pemain yang baik. Ikuti saja. Terima saja peran apapun yang ditawarkan kepadamu. Kalau Allah menetapkan engkau berperan sebagai orang miskin, siap nggak? Bener nih, nggak yakin ya. Nyatanya masih ada yang berkeluh kesah kok. Iya, masih ada yang berkeluh kesah. Masih banyak orang perempuan yang bertanya, berkeluh kesah, mengapa aku dilahirkan tidak cantik? Kamu juga masih berkeluh kesah, mengapa aku diberi otak sedikit? Ya. Kenapa tahun ini sawahku dimakan kelowor?
Masih berkeluh kesah. Haji Shihab terutama tuh. Iya. Udah, diam, jangan banyak mulut. Siap. Gitu maksudnya. Ya. Biarkan yang berjalan program Allah, bukan programmu. Ini. Wala tuwafiquhum fihi. Dalam hal kehidupan yang kamu sepakati, apapun yang menjadi rencana Allah, jangan menyakati rencana manusia. Kalau suatu ketika ada lembaga survei yang mencanangkan kamu harus jadi presiden, katakan tidak usah diprogramkan aku jadi presiden. Kalau Allah menghendaki jadilah aku presiden. Gitu. Siap? Kalau Allah menghendaki kamu jadi kiai, jadi pasti. Nggak usah direkayasa. Tidak usah direkayasa dengan pakai jubah, pakai sorban, bawa tasbih, bawa siwak, latak lutuk. Ya, sebab bagaimanapun setiap orang punya rencana, punya program, itu selalu melakukan rekayasa. Untuk itu biarkanlah Allah saja yang merekayasa, karena Allah maha rekayasa. Ya. Biarkan saja engkau sebagai pemain, sebagai bintang, ya, sutradaranya biarkan serahkan kepada Allah saja. Engkau tidak usah minta ingin berperan sebagai apa. Kalau Allah mengatakan kamu jadi Sengkuni, siap. Sengkuni yang baik masuk surga. Udah, nggak usah kedalaman, itu bingung tentunya. Inkasara man inkasara, wanjabara man jabara. Yang terluka terlukalah. Ya, yang terbalutlah. Silakan. Yang penting melangkah terus, nggak usah takut luka, nggak usah takut terjatuh. Jatuh bangun lagi. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Siap. Yang penting kamu bermain yang baik. Peran tidak penting, karena peran yang sekecil apapun bisa menjadi the best actor dan dia mendapat piala citra. Kenyataannya begitu enggak? Iya begitu kenyataannya. Apa dikira yang jadi seri bayarannya mahal? Enggak, banyak pelang-pelong gitu. Iya. Ta'allamu muwafaqatal haqqi azza wa jalla min ibadihi salihin. Belajarlah bagaimana caranya mengikuti saja keinginan Allah, nurut saja kepada kehendak Allah. Dari siapa belajarnya? Dari hamba-hamba Allah yang saleh yang ada di sekitarmu. Jangan ngarang sendiri. Ya, kalau salah pilih juga kamu disesatkan. Nanti ujung-ujungnya mencari merah delima, menggandakan uang lagi akhirnya. Untuk mengetahui mana hamba Allah yang saleh, ya perlu belajar juga. Iya, tentang kesolehan, jangan salah paham. Yang jelas kalau kamu belum soleh, kamu tidak paham orang soleh, itu aja. Ya, karena kamu tidak merasakan kesolehan.
Jadi soleh itu bukan hanya dilihat tapi dirasakan juga. Kalau kamunya belum soleh, bagaimana bisa paham orang soleh? Kalau kamunya penipu, kamu tidak percaya ada orang tidak menipunya. Kalau kamunya pembohong, tidak percaya ada orang yang tidak bohong. Burung gagak itu meyakini tidak ada burung yang berwarna selain hitam kok. Betul nggak? Iya, jadi sekali-kali bisa saja seekor burung itu yang terlahir dalam sangkar, dia merasa berdosa ketika dia terbang. Maka sekali-kali kamu harus aku terbangkan supaya tidak merasa berdosa. Ya, mesti dilatih, ada latihannya. Apalagi belajar bener, belajar berjalan aja ada yang melatih kok. Betul nggak? Atau bisa berjalan sendiri kamu? Ketika kamu berjalan, berapa kali kamu terjatuh? Pernah bosan nggak? Berapa belang di dengkulmu itu? Satu bukti bahwa dengan semangat tidak pernah putus asa, semuanya akan bisa kamu capai. Oke? Jangan kecil hati, belajar. Orang-orang saleh yang mana? Al-muwafiqin, orang-orang saleh yang selalu menuruti apa yang dimaui oleh Allah, selalu sinkron, selalu sama. Iya. Jadi artinya ya untuk belajar pertama yang penting orang-orang soleh itu ke barat, kamu ikut ke barat. Kalau mereka yang soleh jalannya tegap, kamunya masih sempoyongan, nggak apa-apalah. Yang penting arahnya sama aja dulu. Kira-kira ngelajapi pada ngulonnya lah, kan enggak? Iya. Ya miring-miring dikit nggak apa-apa lah. Ya, tapi yang penting arahnya sama aja dulu. Iya. Al-ilmu ju'ila lil amal. Ilmu itu dibuat, didesain untuk dipraktekkan, untuk diamalkan. Ilmu itu dibuat untuk diamalkan. La limujradil hifzi, bukan hanya untuk dihafalkan. Ilmu yang kamu peroleh di sini bukan untuk hafalan, tapi untuk amalan. Untuk diamalkan, bukan untuk dihafalkan. Ya menghafal mah sekali duduk juga udah bisa menghafal mah. Tapi untuk mengamalkannya kan perlu waktu bertahun-tahun. Wa iradihi alal haqqi, hanya untuk bercerita kepada orang lain. Bukan untuk dihafalkan dan bukan untuk bahan cerita kepada orang lain. Ilmu ini mas sarjana, kelakuannya mas SD. Banyak kayak begitu. Ilmu mah kiai, kelakuannya tukang beca. Banyak nggak? Banyak. Itu karena selama ini dia belajar ilmu hanya untuk hafalan dan untuk bahan ceramah, untuk bahan pidato. Betul nggak? Kamu kalau ceramah ngapalin dulu nggak? Iya. Begini, nggak usah dihafalin. Yang penting kamu yakini benar, kamu amalkan. Nanti ketika kamu berpidato akan muncul sendiri, mulutmu akan berkata sendiri. Aku adalah mulutmu, kata Tuhan. Oke? Iya. Dan ketika engkau bekerja, akulah tanganmu. Dan engkau berbicara, akulah mulutmu. Itu. Kalau tidak, ketika engkau berbicara, setanlah yang menjadi mulutmu. Iya. Ngomongnya ngacapalang wanita. Iya, bicaranya apa kenapa? Lihatkan aja orang yang berbicara mulutnya setan itu isinya mengadu domba, menyebar hoax. Paham? Itu.
sama sekali tidak akan pernah memberikan kesejukan kepada umat ini. Hanya membangun kemarahan dan kemarahan. Sadar nggak? Melihat nggak dalam realita? Iya, seperti itu. Iya, katanya mah. Ya pinter mah pinter. Iya. Jadi artinya ketika engkau sudah yakin mah, saya kira begini, kalau kamu bicaranya keluar dari pikiran, maka orang pun mendengarnya dengan pikiran. Kalau engkau bicaranya dengan mulutmu, ya yang mendengarkannya pun dengan telinganya. Ketika yang berbicara hatimu, maka yang mendengarkan pun juga dengan hatinya. Paham likin? Nah, ya. Paham beli. Gelembusung. Iya. Ya. Ta'alam wa'mal. Belajarlah dan amalkan. Summa alim ghairaka, lalu ajarkan kepada orang lain. Wa idza alimta tsumma amilta, kalau kamu sudah belajar dan sudah kamu amalkan apa saja yang kamu pelajari lalu kamu amalkan, takallamal ilmu angka, maka ilmu sendiri yang akan membicarakan kamu, bukan kamu membicarakan ilmu. Wa idza sakatta, kalau engkau pun tidak bicara, takallama bilisanil amal, yang berbicara adalah lisan amalmu. Kalaupun engkau tidak berbicara, maka yang berbicara adalah lidah amalmu itu. Engkau berbicara dengan perbuatanmu. Kalaupun engkau tidak berbicara mulutnya, engkau berbicara dengan perbuatanmu. Kalau mulutmu diam, amalmu yang berbicara. Aksar mimma yatakallamu bilisanil ilmi, bahkan lebih efektif ya daripada berbicara dengan lidahmu, dengan lisan ilmumu. Berdakwah dengan amal lebih efektif daripada memberikan wejangan dan nasihat. Nasihatmu kepada orang lain dengan perbuatanmu, bukan dengan kata-katamu itu. Karena moral itu bukan didengar tapi dilihat. Akhlak itu bukan diceritakan tapi dilakukan. Paham? Iya. Walihadza qala ba'duhum rahmatullah alaih, man la yanfa'uka hazzuhu, ini salah cetaknya, la yanfa'uka wa'zuhu, tolong diperbaiki, man la yanfa'uka hazzuhu la yanfa'uka wa'zuhu. Kalau ada orang yang tidak memberikan manfaat kepadamu dengan fasilitas yang dimilikinya, la yanfa'uka wa'duhu, maka nasihatnya pun tidak akan bermanfaat. Kalau fasilitas yang dimiliki orang tidak memberi manfaat kepadamu, maka nasihatnya pun tidak akan memberikan manfaat. Al-amilu bi'ilmihi yantafi'u bi'ilmihi. Seorang yang mengamalkan ilmunya, yantafi'u bi'ilmihi,
Dia artinya orang yang memanfaatkan ilmunya. Huwa wa ghairuhu, baik dia sendiri maupun orang lain yang melihatnya. Sekalipun kau tidak mengatakannya, tetapi kalau ilmumu kau amalkan, kamu bermanfaat, orang yang melihatmu juga mengambil manfaat. Minimal engkau dijadikan percontohanku, kayak baca kuenku, kau kayak para amatku, kau kayak iya gitu. Li'anna Allah azza wa jalla yuntiquni bima yasha ala qadri ahwalil huduri indi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan aku kemampuan untuk berbicara. Yuntiquni bima yasha, sesuai dengan kehendaknya. Ala qadri ahwalil hudur, sesuai dengan kadar kehadiranku. Ya, tergantung pada kehadirannya. Wa illa fa baini wa bainakum adawatun, kalau tidak berarti antara aku dan kamu ada permusuhan, ada perselisihan, ada perbedaan. Ardi lakum mabdulun, kehormatanku ya, terbuang. Wa mali, dan hartaku. Wa laysa li syai'un, padahal aku tidak punya apa-apa. Wa in kana li syai'un, kalau aku punya apa-apa, fama amna'ukum minhu, pasti tidak akan kuhalangi. Artinya pasti akan kalau saya punya, saya kasih. Kalau saya punya, saya nggak punya apa-apa. Ma baini wa bainakum siwa an-nasiha, yang aku miliki hanyalah nasihat untuk kamu kok. Duit mah nggak punya, tapi nasihat punya. Silakan, mau saya nasihat? Mau nasihat atau mau duit? Atau sekalian duitnya? Ansahukum lillah, aku menasihati kamu semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada kepentingan aku terhadap dirimu. Aku menasihati kamu semata-mata hanya karena Allah, karena cintaku kepadamu. La li, bukan karena kepentinganku. Aku menasihati kamu bukan karena aku ingin sesuatu dari kamu, semata-mata karena aku sayang sama kamu, gitu aja kok. Wafiqil qadara, ikuti saja sejalan dengan takdirmu. Wa illa yaksimuka, kalau tidak kamu akan dipangkas. Imsi ma'ahu, berjalanlah searah dengannya. Ala ikhtiyarihi, sesuai dengan pilihannya. Wa illa naharoka, kalau tidak ia akan membinasakan kamu. Kun barikan baini yadehi, tetaplah engkau bersimpuh di hadapannya. Ila an yarhamaka, sampai kapan? Sampai betul-betul dia sayang kepadamu. Yang penting tetaplah duduk bersimpuh di hadapannya sampai engkau mendapat siraman rahmatnya. Wa yurdifuka khalfahu, dan membiarkan engkau berada di belakangnya. Bidayatu amril qaumi al-kasabu, pertama-tama orang itu ya dimulainya dengan usaha, dengan kasab. Waja'at tawakkulu, ya'khuduna
minad dunya ala qadril hajati, yaitu nanti yang mereka ambil dari kepentingan dan urusan dunia ini ala qadril hajati, sesuai pas dengan kebutuhan saja. Yang diambil sesuai dengan kebutuhan. Ansarif, ya, untuk apa namanya, muter minta infak nih, kalau ke bagian perempuan biar orang perempuan saja yang muter, ya, jangan kamu melangkahi orang perempuan, nggak boleh. Enak aja loh. Modus. Aku juga laki-laki kok. Ya'khuduna minad dunya ala qadril hajati biyadis syar'i. Tapi ngambilnya juga dengan tangan syariat, artinya sesuai dengan aturan syariat. Bukan asal ambil. Mengambil dunia ya harus ada aturan syariatnya. Supaya kamu tahu mana yang halal, mana yang haram, kan gitu. Dan juga diambilnya ya secukupnya saja. Tidak berlebih-lebihan. Kalau perlunya 1 juta ya sudah 1 juta cukup, alhamdulillah. Jangan butuhnya 1 juta mintanya 1 miliar. Dan tidak usah kamu mempersiapkan anak cucu 7 turunan. Cukup untuk dirimu. Anak-anakmu serahkan kepada Tuhan. Dia yang ngasih makan, bukan kamu kok. Paham nggak? Ini mah anak 7 dipersiapkan, 1 orang 1 rumah, 1 orang 1 rumah. Dia bikin 7 rumah untuk anaknya. Semua kalau saya mati anak saya harus punya rumah semua. Ada nggak begitu? Daripada membekali anakmu dengan dunia, masih mendingan dibekali dengan keterampilan, dengan ilmu, dengan moral. Saya yakin dengan anak cucumu yang bermoral tinggi dan ilmu yang tinggi bisa makan dimanapun. Bekali dunia mah habis, belum tentu. Iya, belum tidak sampai 10 tahun udah ludes semuanya habis kok. Dan jangan kau serahkan hartamu dimanfaatkan untuk kepentingan Allah kepada anak-anakmu. Kau sendiri yang melakukannya. Karena anakmu belum tentu sayang sama kamu. Ini pengalaman berulang-ulang, jangan bodoh terus kamunya nih. Iya. Banyak orang tua yang mewakafkan tanahnya, begitu bapaknya mati diminta lagi wakaf anaknya. Jadi bekal orang tua untuk kehidupan akhirat diambil lagi, tega kok. Dan juga belum tentu harta bendamu ketika jatuh ke tangan anakmu akan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Mengerti nggak? Ini saya tidak menyuruh kejam sama anak, tidak, jangan salah paham. Hanya berhati-hati sajalah gitu. Ya. Kecewa kan orang tua. Ya, dan kamu kan sering melihat kejadian seperti itu. Anak tega sama orang tua, apalagi begitu. Ada orang menagih hutang. Nah,
ini bapakmu punya utang 50 juta, kapan dilunasinya? Apa jawabnya? Silakan nagih ke kuburan. Tidak mau melunasi hutang orang tuanya. Pernah ngeliat nggak begitu? Ya udah, sih beli paham sih dok. Iya, ini masih bilang gitu aja. Dan kamu berkewajiban membiayai anak sampai dewasa, sampai umur 18 tahun, sampai tamat SMA. Setelah itu bukan kewajibanmu, tapi itu hanya kebaikan. Biar anak-anak kita tahu semuanya. Kalau sudah perguruan tinggi itu sudah bukan kewajiban orang tua, itu kebaikan orang tua. Kawin biaya sendiri. Masa orang tua lagi? Kalau orang tua anggap bantu, nah itu berarti orang tua yang baik, itu aja kok. Tapi kalau orang tua nggak bantu, nggak salah juga. Ya, mau kawin silakan usaha sendiri. Nah nggak apa-apa, ya terserah sih. Mas kawinnya, ya buang kamu sendiri dong. Enak aja. Mas kawinnya, orkesnya semuanya gimana lagi? Ya biar anak-anak tahu diri gitu. Ini saya ngomong bener nih, yang main-main. Iya. Iya. Ya, tapi ya bagaimanapun juga saya juga mengerti. Kalau kamu hatinya masih baik mah, ya saya kira tidak akan keberatan membantu anak toh. Tapi yang penting anak harus tahu, harus anak dikasih tahu bahwa ini kebaikanmu, bukan kewajibanmu, supaya anak berterima kasih sama orang tua. Paham nggak? Yang selama ini kan tidak berterima kasih, kalau dianggapnya kewajiban sih. Iya. Tapi orang miskin minta zakat sama orang kaya, dianggapnya kebaikan. Tidak, itu adalah kewajiban kalau zakat mah. Jadi yang berterima kasih orang yang kayanya, alhamdulillah zakat saya ada yang terima gitu. Orang miskinnya ketika minta zakat yang kayak orang emis, datang seperti debt collector. Mana uang gue, titipan Allah gitu. Ya sing kenteng aja. Ketika bertanya kapan Allah menitipkan, lah saya ada dalilnya kok, kan gitu. Sekarang kan lagi usum dalil. Apa aja, mana dalilnya? Ada dalilnya. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada haknya orang yang meminta-minta dan haknya orang yang menderita. Minta gitu. Ayo. Li paham pasti dong. Kini paham wis. Hatta idza ajazat mabanihim, sampai ketika satu ketika saatnya fisikmu sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, berusaha, anil kasab, wajah tawakkulu, kemudian saatnya kamu bertawakal, berserah diri kepada Allah karena kamu sudah lumpuh, sudah stroke, sudah tua, bangka. Faqatama ala qulubihim, dia setempel di hati mereka. Wa qayyada jawarihum, ya. Dan anggota badannya sudah terikat. Ja'atuhum aksamuhum, akan datanglah nanti rezeki mereka yang sudah ditentukan. Pasti nanti ada yang ngasih makan juga.
Kalau anak-anaknya kejam, tetangganya yang ngasih makan. Ya kan? Orang yang tidak dikenal kadang-kadang yang menolong kamu nih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terlalu banyak orang yang tidak saya kenal. Mereka banyak menolong saya kok. Tapi orang-orang yang pernah kita baiki kayak kunyuk semuanya. Betul nggak? Ini kenyataan saya seperti itu. Ya termasuk anak-anak kita juga kan sering kita melihat fenomena ini sehari-hari. Anak-anak ngelawan orang tuanya, tega sama orang tuanya. Padahal orang tuanya bekerja siang dan malam untuk ngasih makan anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya tidak pernah berterima kasih. Ya, orang susah juga nggak pernah menolongnya kok. Dulu ketika dia kecil orang tuanya nyebok dengan tangannya, betul? Ketika orang tua sakit anaknya nyebokinya dengan kakinya kok. Dipadal kursi kile. Ngomongin Jember juga non. Ya, sikat. Iya, seperti itu. Muhanna'atan mukaffa'atan min ghairi ta'abin. Semuanya akan datang dengan nyaman dan semuanya sesuai dengan kebutuhan min ghairi ta'abin, tanpa harus bersusah payah. Wala ana'in, dan harus tidak bercapek-capek. Al-wahidu minal muqarrabin, salah seorang di antara orang-orang yang sudah menjadi muqarrabin, artinya orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Fil akhirati, di akhirat nanti, yatalabbasu bina'imil jannati, dia menikmati, menyandang kenikmatan sorga ala ghairi iradatin minhu, bukan dari keinginannya, tapi dia menyandang kenikmatan sorga bukan dari keinginannya, akan datang sendiri. Bal yuwafiqul haqqa azza wa jalla fi dzalika, tetapi semuanya hanya mengikuti kehendak Allah fi dzalika, dalam hal itu, kama wafaqahu fitalabbusi bil aqsam, seperti dia juga menyepakati sejalan dengan kehendak Allah dalam menyandang rizki-rizki yang telah ditentukan, allati kanat fid dunya, ketika di dunia dia tidak pernah minta apa-apa kepada Allah, hanya menerima apapun yang diberi Allah. Nanti di akhirat pun tanpa minta dia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuwafihim aqsamahum dunya wa akhirah, Allah akan mencukupi mereka dengan rizki-rizki secukupnya di dunia dan di akhirat. Li'annahu laysa bidzallamin lil 'abid, karena Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Ya gulamu, wahai anakku, ala qadri himmatika tu'ta, sesuai dengan tingkat cita-citamu, sesuai dengan kadar semangatmu, tu'ta, engkau akan diberi sesuai dengan tingkat semangatmu. Ibad amma siwal haqqi azza wa jalla, jauhkan dirimu dari apapun selain Allah.
jauhilah semuanya. Biqalbika, dengan sepenuh hatimu. Hatta taqrubu minhu, sampai kapan? Sampai engkau dekat dengan Allah. Jauhkan makhluk Allah dengan sepenuh hatimu, terus kamu mendekat kepada Allah. Mutta atau mutta angka, matikan segala keinginan yang ada pada dirimu. Wa anil khalqi, dan semua keinginan pada orang lain, pada makhluk. Wa qad rufi'atil hujubu, hijab-hijab, tabir-tabir sudah diangkat. Bainaka wa baina rabbika, antara kamu dengan Tuhanmu sudah tidak ada aling-aling, tidak ada tembok yang menghalang, sudah terbuka. Qala kaifa amutu, dia berkata, kaifa amutu, bagaimana aku mati? Mutta an mutaba'ati nafsika wa hawaka wa tab'ika wa adatika wa an mutaba'atil khalqi wa asbabihim. Ketika itu engkau mengatakan aku mati, an mutaba'ati nafsika, dari mengikuti, artinya aku sudah tidak ingin lagi, tidak ada keinginan lagi mengikuti nafsuku, ya, maksudnya nafsumu. Atau an mutaba'ati nafsika, matikan keinginanmu dari mengikuti nafsumu, wa hawaka, dan hawamu, wa tab'ika, dan watakmu, wa adatika, dan adat-adatmu, wa an mutaba'atil khalqi wa asbabihim, dan juga mematikan keinginan untuk mengikuti keinginan orang lain, al-khalq, wa asbabihim, dan persyaratan-persyaratan mereka. Sudah lagi tidak ada keinginan untuk menyenangkan orang lain, tidak ada keinginan untuk mendapatkan belah kasihan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aisun minhum, dan dari kerinduan kepada mereka. Watruk syirka bihim, tinggalkan kemusyrikanmu dengan mereka itu. Jangan kau sekutukan Tuhanmu dengan manusia-manusia yang ada di sekelilingmu, dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarmu itu. Atasanmu, bawahanmu, majikanmu, bosmu, bukan mereka yang menentukan hidup dan matimu, yang menentukan adalah Allah. Kalau engkau masih takut dengan atasanmu yang bisa mencilakakan kamu, berarti Tuhanmu tidak satu. Ada dua Tuhan yang kamu takuti. Orang bener nih kalau dipikir-pikir kayak orang sinting, susah diatur kan gitu. Ya nggak ada yang ditakuti sih, emangnya gue takut gitu.
Saya pecat lo, pecatlah silakan. Aku yakin Allah ngasih makan kok. Memangnya harus makan dari situ? Gitu ngomongnya orang bener. Kalau aku mati, nanti kamu makan dari mana? Ya dari Allah, ya mati aja dulu. Nanti kita buktikan, saya masih tetap bisa makan kok. Gitu. Orang bener nih susah dilawannya. Udah enggak? Gitu. Ya, kenapa ya kayak orang gila gitu. Artinya tidak pakai aturan-aturan yang kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Iya, tapi ini aturan yang universal sebetulnya mah. Ya, dimanapun ya aturan Allah sama. Wa antala bisyai'in siwal haqqi, dan jangan pernah minta apapun selain kepada Allah. Udah minta aja apa Allah aja. Nah, itu. Jadi percayalah, sudah nggak usah minta-minta kepada orang, minta sama Allah aja. Allah yang akan ngasih. Nah, nanti prakteknya mah ketika Allah akan ngasih, terserah Allah caranya bagaimana. Lagi sholat tahajud tiba-tiba pluk emas 2 kilogram, boleh, bisa ya. Atau melalui kamu diminta oleh seorang pejabat tinggi, sudah anaknya cantik, hartanya banyak, dijadikan menantu, lalu kamu diangkat jadi manajer, tiba-tiba kaya. Itu sebenarnya dari Allah, bukan dari mertuamu, bukan. Jangan salah paham, jangan salah tafsir. Iya, ya karena salah tafsir sih. Ya salah tafsir, ya umumnya salah tafsir. Mereka menafsirkan aku dapat harta sekian banyak adalah karena aku bekerja keras, banting tulang, jerih payah. Ini artinya Allah memberi rezeki kepada kamu melalui jerih payah, melalui peras keringat. Buktinya ada nggak orang yang peras keringat tiap hari tapi nggak kaya-kaya? Jadi apa ada hubungannya kekayaan dengan peras keringat? Ada hubungan kausalita? Nggak ada kok. Orang yang malas-malasan aja tapi kaya ada nggak? Ya sudah, berarti antara kaya dan keringat nggak ada hubungannya. Kenapa kamu mengatakan hasil keringatku? Sok keluarin keringatmu seberapa banyak? Lalu 1 kilonya ke 1 gramnya berapa keringatnya? Keringatmu tidak menghasilkan uang kok. Iya, itu adalah pemberian dari Tuhanmu. Di telinga memang hambar orang mengatakan pemberian Allah. Kapan tangannya nyodor tangan Allahnya? Kapan tangan Allah menjulur di hadapanmu? Ya itu persoalannya. Karena selama ini kamu menganggap Tuhan itu secara physically, iya, secara jasadi dikiranya. Itu. Ya begitulah kira-kira. Ij'al a'malaka kullaha liwajhihi azza wa jalla. Semua serahkan saja, segala amal perbuatanmu semata-mata hanya untuk Allah saja. Nah, kalau semua yang kamu kerjakan ini semuanya untuk Allah, berarti kamu adalah hambanya Allah. Kalau semua yang kamu kerjakan ini untuk seorang perempuan yang kamu cintai, berarti perempuan itu adalah Tuhanmu. Kalau semua yang kamu lakukan ini adalah untuk atasanmu, berarti Tuhanmu adalah atasanmu.
biar paham aja dulu. Semuanya untuk Allah. Nah, kalau kamu tidak bekerja untuk Allah, ya jangan minta dong, enak aja. Tukang yang kerja di sini minta upahnya sama saya, karena mereka saya suruh bekerja di sini, kan begitu. Orang yang bekerjanya di Bandung, masa mintanya ke sini? Yang nyuruh siapa? Itu. Sekali lagi, kadang-kadang kamu yang nyuruh bukan Allah, tapi kamu perasaannya disuruh Allah. Lalu minta upah sama Allah, ya lucu kan? Yang nyuruh setan minta sama Allah. Yang menyuruh kamu memecah belah umat siapa? Allah atau setan? Terus minta bayar sama siapa? Sekalipun engkau memecah belah umat ini dengan bertakbir Allahu Akbar, Allah tidak menyuruh kamu. Paham? Dan lah iya dong. Bukan. Setelah kamu lakukan dorongan hatimu untuk berbuat sesuatu, ketika akibatnya menimbulkan perpecahan, yang nyuruh siapa? Allah tidak menyuruh perpecahan kok. Allah menyuruhnya persatuan. Sekalipun engkau bikin masjid, tapi karena gara-gara masjid umat terbelah, berebut jamaah, siapa yang nyuruh kamu bikin masjid? Gara-gara kamu bikin masjid, akhirnya di desa itu orang sholatnya terbagi dua. Terjadilah perebutan jamaah. Yang sebelah sana bawa gula batu sama teh, yang sebelah sana menghadang bawa kaos. Akhirnya terjadilah hasut menghasut. Sembayangnya di masjid sini saja. Ini imam ini keluaran pesantren, bacanya fasih, benar, makhrij hurufnya, tajwidnya, imamnya alim. Kalau salah mah Kiai Dalban. Fatihahnya aja nggak benar, masih walab bedolin. Bayangkan terjadi kan? Yang saya tahu persis kok begitu. Nah, kalau menimbulkan perpecahan, siapa yang menyuruh kamu bikin masjid? Bro. Iya, jadi dilihat hasilnya. Kalau hasilnya menyebutkan perdamaian, kebahagiaan, ya kan? Nah, itu pasti itu Allah nyuruh. Nah, kalau menyebabkan perpecahan gimana lagi? Tolong semua amalmu dievaluasi lagi. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa menatap matahari. Iya. Sebab ini nanti terjadi di hari akhirat, orang menagih bayaran kepada Tuhan ternyata tidak dibayar sepeser pun. Karena selama di dunia yang dia lakukan semuanya adalah kejahatan, tetapi dia beranggapan sebagai suatu kebaikan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu ku beritahu, kata Allah nih, mau nggak dikasih tahu? Kata Allah bertanya, mau nggak kamu dikasih tahu? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang amalnya merugi. Pengen tahu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang yang selama hidup di dunia tersesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka menduga selama di dunia selalu berbuat baik, prangsane dikiranya. Ternyata sholatnya ditulis malaikat nungging, sodakohnya ditulisnya sewakan, iya kan? Sebelum kamu nanti menyesal selamanya, ya dikoreksi lagi, dievaluasi lagi. Betul-betul bahwa amalmu itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ij'al
a'malaka kullaha liwajhillah, untuk Allah azza wa jalla. Itu pun la li talabi ni'amihi, kamu lakukan semuanya, jangan terbetik sedikit pun dalam hatimu untuk minta imbalan mendapat nikmatnya. Buktikan saja bekerja sebagai pengabdian, sebagai ibadah itu pengabdian artinya. Irdi bitadbirihi, sudah ikhlaskan saja, yang ridho saja dengan rencana Allah, wa qadaihi, dan putusan-putusan Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Silakan, biar Allah yang menentukan, Allah yang merencanakan, kamu tinggal laksanakan tugasmu dalam pengabdian dan jangan mengharapkan imbalan. Sudah bisa ke situ belum? Kamu masih mengharapkan surga enggak? Iya, ya untuk tambah ngelamun mah boleh aja lah. Silakan imajinasikan surga dalam pikiranmu. Bidadarinya 40, masing bidadari membawa pengawal 70. Satu pengawal bersandang dengan aspri dan staf ahli 7 orang. Dari 40 kali 70 dikalikan 4. Sok dihitung. Ya kalau mau ngayal sekalian yang tinggi, yang paling tanggung. Nanti sekian, sok itu berapa jumlahnya? 70 kali 40 kali 4. 40 kali 70 kali 4. Berapa? Nah nanti itu semuanya suruh tidur terlentang semuanya. Dan kamunya ngelundung kayak slender. Sekalian ngayalnya, yang paling tanggung. Ya kalau ngayal kan boleh, ngayal mah. Kalau ada orang yang menghayal surga seperti itu, memang dasarnya hiperseksual. Iya. Kalau kamu yang wajar-wajar, masa kira nggak mungkin menghayal ke situ tuh, iya kan? Yang kamu harapkan kan kedamaian, nantinya ujung-ujungnya mah, iya, bukan itu. Ya, dalam rumah tangga juga masalah hubungan seksual mah hanya sebagian saja kok, tidak seluruhnya kan? Ya iya. Jadi kelezatan seksual tuh hanya sebagian kecil. Yang kita dambakan kan kemesraannya. Ya iya dong. Kalau otak kamu cerdas ya begitu. Kamu ya otaknya cerdas enggak? Cerdas. Iya. Faidza fa'alta hada, kalau ini kamu lakukan seperti itu, faqad mutta anka wa huyita bihi, berarti sudah mati, sudah fana. Sudah mati itu sudah fana maksudnya, udah, berarti engkau sudah tidak ada, berarti tidak ada nafsunya, tidak ada hawa nafsunya. Wa huyita bihi, dan dari situ baru engkau dinyatakan hidup kembali, terlahir kembali sebagai makhluk hamba Allah yang betul-betul baru terlahir hari ini, baru terlahir. Ya, dulu sudah mati semuanya, sekarang baru terlahir lagi, baru tersadar lagi. Gitu.